Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sepanjang Januari hingga November 2023, Pengadilan Agama Bojonegoro telah menerima lebih dari 400 permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Bojonegoro ini menyebutkan anak-anak yang diajukan dispensasi kawin ini adalah kebanyakan lulusan SD dan SMP dengan berbagai alasan, termasuk diantaranya adalah hamil di luar nikah. Sebanyak 435 calon pengantin mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dari sekian banyak dispensasi kawin atau DISKA yang diajukan selama tahun 2023 ini, ada kurang lebih 80 pasangan dengan alasan hamil duluan. Selain hamil di luar nikah, faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan latar belakang perekonomian di wilayah tersebut. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik, mengatakan anak-anak yang diajukan dispensasi kawin kebanyakan lulusan SD dan SMP. Jadi sampai bulan November 2023 ini ada 435 perkara. Kalau dibandingkan dengan 3 tahun yang terakhir, memang datanya itu adalah menurun. Karena menurut data tahun 2021, itu ada 608, di 2022 itu ada 527. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan kecamatan terdekat di Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, kita masih sangat tinggi dibanding dengan 2 kabupaten yang ada di sekitarnya. Dispensasi kawin sendiri merupakan pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Solikin mengungkapkan rata-rata para orang tua calon pengantin ini terpaksa mengajukan DISKA lantaran tidak ada pilihan lain untuk menjaga harkat dan martabat keluarga. Namun ironisnya, biasanya usia pernikahan ini tidak bertahan lama. Sebab pada tahun sebelumnya banyak di antara mereka kembali mendatangi kantor Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengajukan perceraian. Suwanto, Bojonegoro, Jawa Timur. Dan untuk membahas lebih dalam di balik tingginya permintaan dispensasi kawin di Bojonegoro, Jawa Timur, sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik. Selamat siang, Pak Solikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Pak Solikin, ini kan seperti yang diinformasikan sebelumnya, ada catatannya sepanjang Januari hingga November 2023 itu ada 435 anak yang mengajukan dispensasi kawin. Nah, ini dari data ini, apa saja Pak sebenarnya faktor-faktor yang kemudian mendasari sebagian besar anak-anak ini meminta dispensasi untuk menikah begitu? Jadi kalau kita lihat data yang ada, sebetulnya faktornya banyak. Tetapi kalau kita simpulkan, akar persoalan yang paling pokok itu sebetulnya rendahnya pendidikan. Mengapa? Karena rata-rata yang mengajukan DISKA itu adalah anak-anak yang hanya lulusan SMP. Ini yang terbesar. Baru lulusan SMA, bahkan ada yang lulusan SD, bahkan ada yang tidak lulus SD. Nah, kalau faktor pendidikan itu menjadi dominan, sehingga untuk menghitung nunggu waktu umur 19 tahun, kalau hanya lulusan SMP, SD itu tentu sangat panjang. Itu kalau kita bicara akar persoalannya itu adalah sebenarnya karena faktor rendahnya pendidikan. Nah, biasanya kalau rendahnya pendidikan karena tidak bisa sekolah itu faktor dominan yang kedua karena faktor kemiskinan. Ini kalau kita bicara akar persoalannya. Tetapi dari rendahnya pendidikan dan faktor kemiskinan yang diderita itu punya efek samping, yaitu mungkin yang sering menjadi problem publik itu adalah faktor karena dia hamil. Nah, tapi juga yang terbesar juga karena ada pergaulan bebas, sehingga dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Kemudian juga yang tidak bisa dihindari itu adalah memang orang tua itu ada kekhawatiran karena dalam rangka untuk menghindari tentang perzinahan itu, maka dia
dia akhirnya juga harus mengajukan dispensasi nikah. Nah, itu akibat-akibat. Tapi akar persoalan yang paling dominan sebetulnya karena rendahnya pendidikan dan faktor kemiskinan yang diderita. Kira-kira itu, Mbak. Oke, ada rendahnya tingkat pendidikan, kemudian angka kemiskinan dan juga faktor hamil di luar menikah begitu. Tapi kalau tadi Bapak sebutkan, kalau ada yang mengajukannya itu lulusan SMP atau lulusan SD, bahkan lulusan SD ini kalau tidak salah ya Pak ya, ini adalah 12 tahun usianya. Berarti bagaimana cara pengadilan agama ini kemudian memilah dan juga mempertimbangkan begitu, siapa-siapa aja yang permohonannya harus dikabulkan atau tidak? Jadi pengadilan ini adalah lembaga penanganan, bukan lembaga pencegahan. Yang menjadi pikiran daripada orang pengadilan ketika kita memutus itu adalah sebetulnya yang paling poin penting itu adalah dengan dasar-dasar bagaimana memperingan implikasi yang negatifnya paling ringan. Nah, kita ketahui kalau memang dia sudah hamil atau dia sudah berbuat zina atau karena pacaran yang sudah tidak bisa dibendung sama orang tuanya, maka sekali lagi pertimbangannya demi untuk menghindari mudorot atau mafsadat yang besar, maka itu adalah majelis hakim memandang permohonan dispensasi nikah ini adalah patut dikabulkan karena menghindari dampak negatif lain yang akan ditimbulkan akibat perbuatan yang tidak segera dinikahkan. Jadi memang prinsip dasarnya adalah menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada melihat kemaslahatan. Pertimbangannya itu sebetulnya. Oke, lantas kemudian bagaimana Pak upaya yang kemudian dilakukan oleh mungkin pemerintah setempat begitu untuk menghadapi masalah ini? Apakah kemudian akan diadakan penyuluhan begitu untuk para anak-anak agar tentunya kan kita khawatir ya Pak dengan peningkatan angka dispensasi pernikahan ini yang semakin tinggi, kemudian menggerus kesempatan mereka untuk sekolah begitu. Bagaimana upaya dari pemerintah setempat untuk mengurangi angka ini? Itulah sebetulnya yang akan kita tuntut, bahwa data di pengadilan agama tentang dispensasi nikah ini seharusnya harus dibaca menjadi sebuah hal yang bisa melahirkan sebuah kebijakan. Karena kalau ini terus-menerus dibiarkan, faktor pendidikan, faktor kemiskinan, ini terus menjadi dominasi, maka apapun usaha yang dilakukan untuk penyuluhan, itu juga hampir sama saja. Maka sebetulnya melihat data ini bagaimana pemerintah itu hadir untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka untuk membebaskan para rakyatnya itu untuk tidak sampai sekolah yang tidak lulus SMA. Karena dari data yang ada terbesar itu adalah lulusan SMP, kemudian baru SMA. Dan kalau lulusan SMP, rata-rata lulusan SMP itu menunggu umur 18-19 itu terlalu lama. Tetapi data bisa menunjukkan di sebuah kota yang tingkat pendidikannya itu adalah tinggi, itu diskalanya kecil. Tapi di sebuah kecamatan yang tingkat pendidikannya itu rendah, kemiskinannya tinggi, itu data diskalnya itu tinggi. Maka dari itu kita dari data ini memohon pada pemerintah atau masyarakat publik yang punya kesempatan untuk melakukan pencegahan, tolong ini menjadi prioritas utama dalam proses untuk menurunkan dispensasi nikah. Selama itu tidak kita lakukan, misalnya kita sudah akan penyuluhan, kita lakukan pemahaman, tapi akar persoalannya itu kalau tidak dibaca, tidak diselesaikan, menurut saya itu adalah tidak akan bisa terlalu banyak signifikan untuk mengurangi dispensasi nikah. Karena Mbak, data yang tidak bisa dibantah, di saat kecamatan di Bojonegoro itu tingkat kemiskinannya tinggi, pendidikannya rendah, itu pasti menjadi lumbungnya pengajuan diska itu adalah terbesar. Nah nanti efeknya ya tadi pacaran, kemudian ada melakukan perbuatan yang dikhawatirkan untuk berbuat zina, kemudian dia hamil lebih dulu, itu akibat menurut saya. Sebab utamanya karena memang pendidikannya rendah. Dan data di sebuah kecamatan di kota yang pendidikan tinggi, kemudian kemiskinannya menurun, itu ternyata relatif tidak ada orang yang masukkan dispensasi nikah. Oke. Dan rata-rata kalau pendidikannya tinggi,
itu kecenderungan untuk menikah anak itu nggak ada. Iya. Kira-kira poin pentingnya situ. Baik, Pak Solikin, ini bersama dengan tingginya angka permohonan dispensasi nikah gitu ya oleh anak-anak bahkan di bawah umur bisa saya katakan. Apakah Pengadilan Agama juga kemudian mencatat angka perceraian yang cukup tinggi begitu, Pak? Betul. Jadi ternyata orang-orang yang mengajukan dispensasi nikah kemudian dikabulkan itu juga penyumbang terbesar tingkat perceraian. Kita tahu bahwa perceraian di Bojonegoro masih juga relatif tinggi, dan itu data yang ada, orang yang bercerai itu terbesar itu adalah umurnya di bawah umur 29 tahun. Dan rata-rata dia menikahnya itu, masa menikah dengan cerainya itu adalah antara 6 sampai 7 tahun. Nah, di sini sebetulnya menggambarkan orang-orang yang mengajukan dispensasi nikah itu sebenarnya penyumbang terbesar untuk terjadinya perceraian. Mereka memang belum memiliki kesiapan yang paripurna di dalam menikah, ya kesiapannya hanya segi biologisnya saja, tapi dia juga rata-rata dari kesiapan ekonomi juga belum ada. Dan ini adalah data menunjukkan orang-orang yang mengajukan diska itu dari sisi pendidikan rendah, dari sisi umurnya rendah, dari pekerjaannya masih terbesar pengangguran. Nah, dari sini bisa digambarkan maka membangun sebuah keluarga kalau hanya dasarnya tidak komprehensif, maka tingkat kegagalannya itu sangat tinggi. Baik. Nah, Baik, kita harapkan semoga segera ada solusi yang tepat, Pak, untuk kemudian menekan tingginya angka pernikahan anak di bawah umur begitu ya, agar usia-usia produktif ini masih bisa melanjutkan sekolahnya sampai selesai. Terima kasih banyak Pak Solikin Djamik, Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Jawa Timur, telah meluangkan waktunya untuk Berita Satu Siang. Terima kasih, Bapak.